Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Rizkula Herdiana, NPM 183507075 dari Ilmu Politik 2018 kelas B. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan pilkada serentak di Indonesia. Kelebihan dilaksanakannya pilkada secara serentak di Indonesia ini yaitu perencanaan dalam pemerintahan, pembangunan dan juga anggaran yang lebih sinergis, bahkan pembangunan dan juga anggaran akan bisa lebih cepat dan juga lebih mudah karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipilih dengan cara waktu yang bersamaan. Jadi mereka memiliki masa periode yang sama, juga mereka akan lebih kerjasama karena program pusat dan juga daerah bisa saja beriringan, sehingga program-program dari pembangunan maupun anggaran itu bisa saja beriringan dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerahnya. Selain itu, dilaksanakannya pilkada secara serentak memiliki kelebihan lain. Semua masyarakat hanya cukup satu kali saja datang ke TPS untuk memilih calon pemimpinnya dengan cara mereka menyalurkan hak dan suaranya ke TPS. Namun di TPS tersebut pasti banyak pilihan dari calon-calon yang akan mereka pilih. Nah, selain itu juga kelebihannya yang pasti waktu kan lebih cepat. Yang kedua, mungkin anggaran dari dilakukannya pilkada secara serentak ini mungkin bisa diminimalisasi. Nah, kelebihan tersebut mungkin ada manfaatnya karena panitia ataupun panitia KPPS itu bisa lebih cepat melakukan penghitungan agar tidak dilakukannya pemilihan secara berulang-ulang. Nah, namun pilkada serentak ini memiliki kekurangan juga. Yang pertama, masyarakat bisa saja memiliki kebingungan karena mereka terlalu banyak memilih calon pemimpin yang akan mereka pilih. Misalnya, dalam pemilihan bupati terdapat 4 calon, dan pemerintahan untuk di pusat, dewan ataupun gubernur itu memiliki 6 calon. Nah, bagi anak muda mungkin mereka bisa saja mudah, namun bagi usia lanjut, nah itu suatu menjadi kebingungan karena mereka terlalu banyak membuka surat dan juga bingung harus memilih yang mana. Lalu kekurangan itu pun juga terjadi pada panitia penyelenggara ataupun KPPS. Bisa saja mereka apabila dilakukan penghitungannya harus beres cepat mungkin, mereka akan kelelahan karena mungkin kurangnya asupan makanan ataupun minuman sehingga membuat mereka kelelahan. Bahkan kita bisa lihat sendiri di pilkada serentak kemarin banyak KPPS yang bahkan meninggal dunia akibat kecapean. Nah, mungkin itu menjadi pelajaran untuk negara Indonesia apakah kedepannya akan dilaksanakan kembali pilkada serentak ataupun dilaksanakannya pemilihan secara terpisah seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi mungkin hanya pendapat saya, opini saya sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.